Di zaman ini, Internet of Things atau IoT bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh warga dunia sudah merasakan berbagai kemudahan dan manfaat yang ditawarkan IoT. Perangkat elektronik seperti radio, telepon genggam, komputer, dan laptop tentu sudah menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari manusia. Saat ini, seluruh kehidupan manusia bergantung pada alat-alat tersebut. Kini pula, semua dapat dilakukan dalam satu kali tekan. Meski demikian, kemudahan ini memancing suatu ancaman besar, pencurian data atau informasi sebagai contohnya. Keterbatasan pengawasan manusia dalam lalu lintas yang begitu cepatnya pada IoT membuka kemungkinan adanya peretasan yang tidak terdeteksi. Hal ini membuat tingkat keamanan data menjadi suatu tantangan bagi perkembangan IoT. Kami dari kelompok Hello World akan mempresentasikan keamanan sistem Internet of Things di tengah maraknya serangan. Dan ini merupakan anggota dari kelompok kami. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian bernama tinjauan pustaka. Metode ini merupakan metode analisis kritis terhadap suatu topik tertentu tanpa memihak suatu pihak. Analisis ini kami lakukan melalui 3 proses. Yang pertama, yaitu identifikasi, kedua, evaluasi, dan ketiga, interpretasi. Next. Jenis penelitian kami yaitu adalah library research kategori yang meliputi 3 research question. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan IoT? Kedua, bagaimana urgensi peningkatan aspek keamanan pada IoT? Dan yang ketiga, apa solusi terbaik untuk meningkatkan keamanan pada sistem IoT? Next. Untuk metode pengumpulan data, kami kumpulkan dari 2 sumber. Yang pertama, yaitu dari 6 jurnal data primer, dan yang kedua adalah dari 5 jurnal data sekunder. Next. Untuk teknik analisis data, kami menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusi dan eksklusi ini digunakan untuk memilah data yang akan dipakai dan tidak dipakai. Kriteria inklusi terdiri dari yang pertama, jurnal penelitian yang membahas tingkat pertumbuhan Internet of Things, kedua, jurnal penelitian yang membahas ancaman serangan Internet of Things, dan yang ketiga adalah jurnal penelitian yang membahas solusi peningkatan keamanan Internet of Things. Kemudian untuk eksklusi atau data yang kami hindari, yaitu berupa yang pertama, paper penelitian selain jurnal, kedua, paper penelitian yang tidak dipublikasikan pada IEEE transaction, ketiga, jurnal penelitian yang tidak membahas Internet of Things dan aspek keamanannya, dan yang terakhir, jurnal penelitian yang tidak ditulis dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap research question yang kami teliti. Baik, research question yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan IoT. Berdasarkan artikel-artikel yang kami pilih, IoT didefinisikan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu sistem transportasi data berbasis jaringan internet. Pada proses pengiriman data ini, sudah tidak ada lagi campur tangan manusia atau yang biasa disebut dengan istilah komunikasi mesin ke mesin atau M2M. Baik, sebelumnya kita telah mengenal nih apa yang dimaksud dengan IoT. Nah, sekarang mari kita lihat perkembangan perangkat IoT dari tahun 2009 sampai 2018 di seluruh dunia. Nah, grafik pada layar ini menunjukkan perbandingan antara peningkatan jumlah perangkat IoT dan juga jumlah serangan terhadap sistem keamanannya. Data ini ditampilkan dalam nilai jutaan. Garis hijau menunjukkan jumlah peningkatan perangkat IoT yang terhubung di seluruh dunia, sedangkan garis putih menunjukkan jumlah serangan terhadap sistem keamanan IoT. Dapat kita lihat di grafik, meskipun dengan rasio perbandingan yang cukup jauh, yaitu sekitar 1 banding 1000, jumlah pengguna IoT dan kasus ancaman yang terjadi pada IoT setiap tahunnya selalu meningkat dengan pesat. Tidak tanggung-tanggung, sejak 2009, pengguna IoT di seluruh dunia itu menyentuh angka miliaran. Bahkan di tahun 2018, pengguna IoT memiliki jumlah 3,61 miliar lebih banyak daripada jumlah penduduk saat itu. Tidak perlu heran sih, karena pasti teman-teman di sini juga memiliki lebih dari satu perangkat IoT kan.
Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi yang ditawarkan dari perangkat IoT itu amat meringankan beban manusia, terutama dalam hidup sehari-hari. Nah, teknologi ini selalu berkembang, teman-teman, dan mereka selalu bertambah canggih di setiap tahunnya. Sehingga setiap tahun itu pasti selalu ada produk teknologi terbaru. Nah, banyak orang yang tidak ingin ketinggalan zaman itu pasti selalu ingin mengikuti perkembangan teknologi dengan selalu membeli perangkat IoT yang baru dikeluarkan setiap tahunnya. Namun, bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah utama di sini adalah peningkatan penggunaan perangkat IoT di seluruh dunia ini ternyata dibarengi dengan peningkatan serangan terhadap sistem keamanan dari perangkat IoT itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Nah, di samping bersaing dari segi kecanggihan teknologi, perusahaan di seluruh dunia itu juga bersaing dari segi harga. Demi dapat menjual teknologi dengan harga yang terjangkau, banyak perusahaan itu mengorbankan segi keamanan dari perangkat IoT yang mereka tawarkan. Karena seperti yang kita tahu, untuk membangun sistem keamanan yang baik itu diperlukan dana yang cukup besar. Selain itu, kesadaran akan pentingnya sistem keamanan juga masih kurang. Alhasil, manajemen resiko dan pencegahan serangan atas atau cyber attack pada IoT pun tidak terlalu diperhatikan. Padahal data atau informasi yang bocor itu dapat digunakan untuk hal-hal yang merugikan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan IoT ini harus segera dikembangkan. Lanjut. Oke, pada slide berikut ditampilkan beberapa solusi untuk peningkatan sistem keamanan IoT. Pertama, pada jurnal tahun 2021, terdapat jurnal yang membahas mengenai peningkatan sistem keamanan IoT yang ramah bagi perangkat IoT pengguna. Sistem ini menawarkan detect and defense system terhadap serangan virus. Mengetahui keterbatasan pada perangkat IoT pasaran, sistem ini tidak memerlukan perangkat eksternal tambahan, sehingga amat memungkinkan untuk digunakan pada setiap perangkat. Jurnal penelitian tahun 2020 dengan judul Internet of Things Control Network seperti Remote Control Technology Application. Pada tahun 2018, muncul penelitian yang memberikan inovasi baru di bidang keamanan IoT. Blockchain IoT menawarkan kompleksitas sistem keamanan untuk IoT. Dengan biaya IoT, publikasi dan duplikasi sensor dapat dilakukan dengan aman dan mudah. Pada setiap infrastruktur juga terdapat timestamp sehingga aktivitas dapat dilacak dengan mudah dan jaminan autentikasi data. Berikutnya, jurnal penelitian tahun 2017 menganalisis 3 poin penting, yaitu privacy policy, integrity, dan availability. Melalui peningkatan ketiga aspek di atas, keamanan IT akan lebih terjamin. Dan yang terakhir, pada tahun 2015, terdapat jurnal yang membahas tentang sistem keamanan, peluang bisnis, dan juga desain pengembangan e-commerce pada IoT. Untuk menjawab tantangan sistem keamanan IoT, perlu dipastikan adanya suatu sistem disebut Denial of Service atau DDoS. Ancaman serangan terhadap keamanan perangkat IoT meningkat seiring dengan maraknya penggunaan IoT di luar sana. Hal ini membuka jalan bagi para pelaku cyber attack untuk meretas dan mencuri informasi para penggunanya. Untuk menekan angka cyber attack, tak sedikit peneliti mulai mengembangkan teknologi yang juga memanfaatkan IoT dengan tujuan keamanan. Tentu saja, kasus yang berbeda memerlukan penanganan yang berbeda. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, kami akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sistem keamanan blockchain yang meminta kunci privasi untuk akses data dengan kompleksitas proses ECDSA pada kurva elips yang menggunakan 32 bytes angka acak yang menjadi kunci privasinya menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan perangkat IoT yang kompleks. Sementara itu, dalam pengembangan IoT untuk perangkat rumahan, Smart Home Security Analysis System yang dapat mendeteksi gangguan dan sirkulasi data yang tidak biasa pada sistem transfer data, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif menjadi solusi yang efektif dan sangat mungkin untuk diterapkan. Sekian dari kelompok Hello World. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan bisa ditulis di kolom chat yang tersedia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Yes, dah. Drop aja. Guys, ayo dokum dulu. Akhirnya kelar aja. Kita berapa kali tag BTW? Nggak tahu. Nanti diedit. Anggaplah 2 nggak sih? Yang edit Full, siapa? yang full. Yang ngedit Yang Baba. Baba dong.
Nggak bisa. Bisa. Mbak, ayolah, Mbak. Bisa. Sorry, Bisa. Koy, pencet Koy.